kita membaca diri kita masing-masing ya, kita tahu siapa saya sebenarnya ini. Tahu kita sama-sama tahu bahwasanya kita ini hamba Allah yang diciptakan hanya untuk ibadah di dunia ini. Hadirin bukan Allah subhanahu namanya ibadah, bisa ucapan, bisa perbuatan, yang dimana semuanya itu mengarah kepada yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah. Allah cinta, Allah meridhoi, itu sudah mempunyai nilai ibadah. Kita disuruh melaksanakan perintahnya, berarti kita beribadah. Kita disuruh jangan, kalau kita menghentikan berarti ibadah. Tapi dalam Islam ibadah itu syaratnya yang pertama harus beriman kepada Allah. Ini sumber biangnya iman dalam rukun iman dalam Islam yang ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yakin keberadaan Allah, baik sangka kepada Allah, di mana pernyataan kita adalah la ilaha illallah. Kita juga beriman kepada nabinya yang terakhir, campur nabi yang lainnya sebelum-sebelumnya, Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat bukan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman yang artinya, dan ada di dalam diri kalian tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan, tidak merenungkan? Coba kita baca kita sendiri, kita tahu kelemahan kita apa? Masih mungkin ya, masih suka marah, gampang marah. Kita baca kelemahan kita, masih iri hati, masih buruk sangka, masih apa kita ya, masih banyak barangkali yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita belum 100%, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita belum bisa 100%. Oleh karena itu yang bisa kenal dirinya ya kita, dan Allah yang maha tahu. Orang lain cuma melihat lahirnya saja. Apakah kita ini pemaaf? Orang lain melihat secara lahir. Nah kita bagaimana? Jadilah hamba Allah yang pemaaf, meskipun tidak diminta maaf ya. Kasihan, ampunilah, maafkan. Siapa yang maafkan saudaranya, Allah pun akan memberikan maaf, mudah memberikan maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, baca kita bagaimana ibadah kita, baca Al-Quran, alhamdulillah. Yang diberikan kemudahan baca Al-Quran, alhamdulillah. Yang belum, mohonlah kepada Allah agar supaya diberikan kemudahan baca Al-Quran atau ibadah lain, baca sholawat atau baca lain, baca kalimat thayyibah, berlindung, berdoa. Itu juga termasuk apa? Termasuk rangkaian ibadah. Bagaimana kita kesehariannya, atau setiap Jumatnya atau bulan kita memberikan sedekah. Masya Allah, alhamdulillah, kita ada di antara kita ada yang setiap hari bisa bersedekah, masya Allah, pertolongan Allah. Ada yang setiap Jumat bisa bersedekah, alhamdulillah, pertolongan Allah. Ada yang setiap malam bisa bangun malam untuk apa? Untuk berdoa, munajat kepada Allah, alhamdulillah ya. Semua itu adalah kasih sayangnya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin Allah subhanahu, kita baca diri kita ini, bagaimana sholat kita, apakah selalu kita bisa berjamaah? Alhamdulillah yang bisa berjamaah Allah berikan. Kalau masih belum 5 waktu sebelum berjamaah, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah semuanya itu Allah. Kita la haula wala quwwata illa billah. Kita mohon, kita hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita telah ditakdirkan ya, ditetapkan masing-masing kita punya nasib, hadirin, tapi apa? Allah memerintahkan yang baik-baik, hentikan yang terlarang.
Jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita benci, jangan sampai kita sombong, merendahkan orang lain. Jangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah semua, kembali kepada kita. Alhamdulillah mata kita bisa memandang, alhamdulillah telinga kita bisa mendengar, alhamdulillah kita masih punya rasa. Coba saudara kita ada yang pandangannya sudah diambil oleh Allah, bahkan sejak kecil pandangannya tidak diberikan, ada sejak kecil telinganya sudah nggak bisa mendengar. Nah kita, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, lisan kita bisa berucap. Semuanya itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri, bersyukur, taat patuh. Dan bila mana kita diuji, ya kita sabar, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sama Allah. Dengan demikian kalau kita betul bisa membaca diri kita, kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, ya mohonlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Yang diberikan, alhamdulillah, syukurilah. Hadirin Allah semua, barangkali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa membaca diri kita. Dengan baca diri kita, kita akan selalu apa? Kita akan merasa rendah hati. Kita akan merasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai membaca Al-Quran, membaca lingkungan, ya, membaca diri kita, terutama keimanan kita naik atau turun. Dengan demikian kalau kita bisa membaca, betul-betul membaca dan memahami, dan kita berlindung kepada, insya Allah kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan sabar, istiqomah, ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin.